selamat pagi kelas 7 dimanapun kalian berada. Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Meskipun kita melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ, tapi tetap semangat ya dalam belajar. Nah, sekarang kita akan belajar PKN dengan materi Perumusan dan Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara. Nah, kalian sudah tahu apa itu Pancasila, bukan? Dan juga isi dari Pancasila ada 5 sila. Nah, kalau sejarah perumusan Pancasila, apakah kalian sudah tahu? Kita akan membahas sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pada tanggal 8 Maret 1942, masa pendudukan Jepang di Indonesia dimulai. Hal ini terjadi setelah dilakukannya Perjanjian Kalijati yang menyatakan bahwa Belanda menyerah kepada Jepang dan memberikan kekuasaan wilayah Hindia Belanda kepada Jepang. Untuk menarik simpati bangsa Indonesia, Jepang memperkenalkan semboyan 3A yang berisi Nippon Pemimpin Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Cahaya Asia. Tapi, kemenangan Jepang di Asia tidak bertahan lama. Pihak sekutu melakukan serangan balasan terhadap Jepang. Sejak tahun 1944, posisi Jepang dalam Perang Pasifik terdesak, sehingga banyak kota di Indonesia diserbu oleh sekutu dan jatuh ke tangan sekutu. Nah, Jenderal Kumakichi Harada mengumumkan akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Sebagai realisasinya, dibentuklah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang dalam bahasa Jepangnya disebut Dokuritsu Junbi Chosakai pada tanggal 1 Maret 1945. Mana tujuan dari BPUPKI ini adalah menyelidiki berbagai hal dalam bidang kehidupan yang diperlukan sebagai persiapan pembentukan negara merdeka, yaitu Indonesia Merdeka, di mana diketuai oleh KRT Rajeman Widyodiningrat dan dibantu oleh 2 orang ketua muda, yaitu Ichibangase Yoshio dan Raden Panji Suroso. BPUPKI melakukan 2 sidang. Sidang yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang diketuai oleh KRT Rajeman Widyodiningrat dengan agenda perumusan dasar negara yang dilakukan di Gedung Chuo Sangiin yang sekarang dinamakan dengan Gedung Pancasila. Nah, pada sidang BPUPKI ini ada 3 tokoh yang memberikan usulan tentang rumusan dasar negara Indonesia. Yang pertama ada Muhammad Yamin yang memberikan usulan pada tanggal 29 Mei 1945 yang berisi peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sedangkan tokoh yang kedua, yaitu Supomo, menyampaikan rumusan dasar negara pada tanggal 31 Mei 1945. Adapun isi rumusan dasar negara Supomo antara lain persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, keadilan rakyat, dan musyawarah. Nah, sedangkan tokoh yang ketiga, yaitu Soekarno, mengusulkan pada tanggal 1 Juni 1945. Isi dari rumusan dasar menurut Soekarno adalah yang pertama, nasionalisme dan kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme dan peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Sebelum sidang pertama BPUPKI diakhiri, dibentuklah panitia kecil yang dipimpin oleh Soekarno. Karena belum ada kesepakatan terkait rumusan dasar negara yang akan digunakan,
Maka dibentuk lagilah panitia kecil yang dikenal dengan nama Panitia 9 dengan ketuanya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Pada 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil mencapai kesepakatan rumusan dasar negara yang akan dipakai, yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta atau Mukadimah atau Gentleman Agreements. Nah, kita masuk ke sidang kedua BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 yang merumuskan rancangan undang-undang yang terdiri atas 3 bagian, yaitu Pernyataan Indonesia Merdeka, Pembukaan Undang-Undang Dasar, dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar. Posisi Jepang semakin terdesak dalam Perang Pasifik. Hal ini membuka jalan bagi Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan. Pada tanggal 7 Agustus 1945, setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPKI dibubarkan dan diganti menjadi PPKI atau dalam bahasa Jepangnya dikenal dengan nama Dokuritsu Zunbi Inkai. Akhirnya pada 8 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan KRT Rajiman Widyo-Diningrat berangkat ke Dalat, Vietnam, menemui Marsekal Terauchi. Dalam pertemuan tersebut, Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Nah, Jepang akhirnya menyatakan kekalahan pada sekutu pada 14 Agustus 1945 setelah terjadi pemboman di 2 kota besar di Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki, dan juga terdapat 68 kota di Jepang diserang. Dapat dikatakan hampir sepenuhnya kota di Jepang hancur. Kekalahan Jepang diketahui oleh golongan muda bangsa Indonesia. Mereka menginginkan kemerdekaan diproklamasikan secepatnya. Namun, golongan tua berpendapat bahwa pelaksanaan proklamasi kemerdekaan sebaiknya melalui keputusan yang telah dijanjikan Jepang, yaitu pada tanggal 24 Agustus 1945. Nah, akhirnya terjadilah peristiwa penculikan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta yang dilakukan oleh golongan muda pada tanggal 16 Agustus 1945, dan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diasingkan sementara ke Rengas Dengklok supaya tidak mendapat pengaruh dari Jepang. Akhirnya disepakatilah bahwa pelaksanaan proklamasi dilaksanakan keesokan harinya. Nah, proklamasi kemerdekaan dikumandangkan pada Jumat 17 Agustus 1945 di halaman rumah Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. PPKI yang belum dibubarkan kemudian mengadakan rapat kembali pada keesokan harinya setelah proklamasi, yaitu tanggal 18 Agustus 1945, dengan menyampaikan perubahan kata pada Piagam Jakarta, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa, dan mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara. Rumusan dasar negara tersebut tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Dengan demikian, Pancasila yang sah adalah Pancasila yang kita kenal sekarang, yaitu yang 5 sila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikianlah materi hari ini. Semoga kalian paham dan mengerti tentang materi hari ini. Sampai berjumpa di materi selanjutnya. Tetap menjaga kesehatan dan
Tetap semangat dalam belajar. Terima kasih.